Assalamualaikum. Ya, Om Kamal, ini kita mulai lagi ya ngopinya ya. Iya betul, kita ngospim ke-21 setelah 20 kali. Oh iya, ke-20. Udah 21 aja. Soalnya kemarin kita diselang sama episode perdana ya kayaknya. Iya, ngospim muda itu ya. Oke. Dan hari ini di hari Jumat ini kita dapat kedatangan tamu yang luar biasa. Ya. Beliau akademisi, beliau juga beliau juga profesional. Yes. Dan beliau juga sekarang wakil ketua dekan Sekolah Arsitektur ITB. Wow. Ini berarti canggih banget ini orangnya. Betul. Tapi kita harus segera berkenalan dulu langsung. Betul. Kita berkenalan langsung dan kita eksplorasi langsung beliau seperti apa. Oke. Silakan. Kita perkenalkan Pak Oke. Aswin. Pak Aswin. Silakan Pak Aswin. Halo, selamat pagi semua rekan-rekan sejawat, para mahasiswa, para profesional, para pengguna BIM atau para pengguna komputer untuk proses desain seluruhnya ya, atau para hobiis ya yang suka mengulik komputer untuk gambar, untuk mendesain. Terima kasih nih undangan dari Pak Kemal dan Pak Harbayu Budi. Senang sekali saya bisa diundang, kemudian saya bisa share yang non formal ya di acara ini. Kita ngobrol santai tentang apa yang sebenarnya apa yang saya lakukan, kemudian mungkin ada pengalaman saya yang miss gitu, ada yang hit and miss ya. Kalau Hollywood selalu bilang film ini hit tapi film ini miss. Nah, BIM gitu ya, saya afiliasinya adalah di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Itu salah satu fakultas atau sekolah yang ada di ITB. SAPPK ini punya 2 prodi S1, Arsitektur dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Sebelumnya tahun 2016 sampai tahun 2020 kemarin bulan Juli ya, saya ketua program studi sarjana arsitektur. Nah, terkait urusan saya di arsitektur, saya mengajar beberapa mata kuliah. Yang mata kuliah wajib itu kami punya namanya studio komputasi untuk mahasiswa semester 4 S1 ya. Itu saya penggagas dan juga ya ditampuk menjadi koordinator, karena biasanya kalau yang punya ide biasanya dia yang melaksanakan gitu. Diwajibkan ya Pak ya? Ya, biasanya diwajibkan. Itu mata kuliah pilihan apa wajib? Wajib, yang itu wajib. Jadi di kami ya, ini nanti saya akan cerita kenapa ya kalau ada yang mendengar atau melihat di sini ya, di tahun 2000 ketika saya selesai sekolah dan pulang ke ITB akhir tahun 2011 itu ITB itu akan ada perbaikan atau perubahan kurikulum seperti biasa ya, kurikulum 2008 sampai 2013, 2018, kemudian 2018 sampai yang kemarin. Nah, di awal 2012 ketika saya mulai aktif lagi di jurusan di prodi, itu saya sebenarnya membawa gagasan-gagasan ketika saya sekolah di Jepang waktu itu. Kenapa kita tidak memasukkan komputasi sebagai bagian dari proses pembelajaran di program studi sarjana arsitektur? Karena sebelumnya komputasi itu ya sebagian besar kita melihat itu adalah perangkat saja ya, perangkat. Jadi akhirnya hanya dikenalkan di workshop, kemudian dikenalkan sebagai bagian dari keterampilan ya. Tidak ada bedanya dengan rotring misalnya, tidak ada bedanya dengan bikin gambar gitu. Jadi sebelum 2013 komputasi itu praktis hanya dilakukan oleh himpunan mahasiswa. Jadi memberikan training ke adik kelas dan seterusnya, meskipun itu reguler. Dan memang intrusi atau disrupsi komputasi ini sudah, apalagi di tahun 2012 itu sudah sedemikian masuknya. Ketika saya di Jepang itu sudah mulai ramai
David Ratten itu baru mengeluarkan Grasshopper tahun 2010, kemudian Maya Mel itu sedang giat-giatnya begitu ya, sedang hype. Kemudian satu lagi yang generatif, lupa namanya, generatif desain atau apa itu yang dari Katia itu sedang in juga. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin banget nih mengenalkan ini ke prodi. Sayang banget kalau kita tidak mengenalkan ini. Nah, singkat cerita, saya mengusulkan waktu itu bagaimana kalau kita masukkan komputasi di setidaknya di mata kuliah pilihan lah. Saya mengusulkan waktu itu hanya ada 2 sebenarnya yang saya anggap perlu juga nih, karena prodi sarjana itu kan tidak semuanya akan jadi pertama akan jadi arsitek ya. Tidak semuanya sekolah arsitektur itu akan menghasilkan arsitek. Kami melihat hanya maksimal 20%, dan itu mungkin sekitar 138 program studi arsitektur di Indonesia ini itu mungkin sepakat ya, tidak semua lulusannya akan jadi desainer atau arsitek. Nah, karena itu saya membayangkan bagaimana kalau kita mengenalkan aspek penting dari perkembangan teknologi di bidang desain dan nanti konstruksi. Pertama itu adalah computational design, bagaimana membawa frame thinking komputasi kepada proses desain. Dan tahun 2010-an itu kan memang karena saya sering mengikuti konferensi Computer Aided Architectural Design Research ya, dan juga ICADI di Eropa, kemudian Akadia di Amerika Utara. Itu memang menarik sekali karena sekolah-sekolah arsitektur itu ternyata bukan migrasi ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari ranah baru. Ranah barunya adalah computational design. Nah, di situ ada macam-macam, ternyata sekarang perkembangannya luar biasa, mulai dari parametric design, mulai dari visualisasi VR, AR, mixed reality gitu ya, sampai ke BIM, dan sekarang ini ke AI. Nah, karena itulah saya membayangkan ini sangat-sangat penting harus dibawa ke ranah pendidikan gitu ya. Nah, saya menawarkan waktu itu hanya 2, dan saya tahu ini karena baru datang mungkin ya, para senior melihat ini darah baru, apa idenya? Dan saya propose waktu itu kalau di ITB itu kalau kita propose sesuatu ya harus lengkap ya. Mempropos mata kuliah berarti kita harus mempropos semuanya, silabus, SAP, bahan ujian, bahan latihan, software, dan segala macam. Tahu beres, tinggal tahu integrasi ya. Ya, kemudian waktu itu saya belum ini ya, waktu itu karena kami belum tahu bahwa Autodesk itu akan memberikan license free untuk edukasi. Jadi waktu itu saya propose aja, oke, kita bisa kenalkan BIM pakai Autodesk Revit, kemudian kita kenalkan Grasshopper, kita kenalkan Rhinoceros dan seterusnya. Akhirnya ternyata prodi kemudian merombak kurikulum, dan saya agak terkejut bahwa pada saat itu komputasi dimasukkan di studio, namanya studio komputasi 3 SKS. Nah, karena adanya studio berarti harus ada praktikum. Karena ini masuknya di semester 4, yang berarti bahwa kalau di kami itu mahasiswa baru masuk tahun pertama arsitektur, karena tahun pertama itu belum jadi mahasiswa arsitektur, masih jadi mahasiswa PPK. Nah, kan mereka baru semester kedua, ini istilahnya lah ya, semester kedua masuk arsitektur, sehingga mereka baru mengenal yang namanya proses merancang. Waktu itu, ini saya flashback aja ya, waktu itu saya berapi-api mengenalkan banyak sekali software, ada 4 kalau nggak salah. Kita mengenalkan CAD, tentu saja basic drawing, ya, basic digital drawing, kita mengenalkan 3D modeling, SketchUp kita kenalkan, jadi dari migrasi dari keterampilan 2 dimensi, pengganti pena gitu ya, eksplorasi 3D yang sangat intuitif dengan SketchUp. Kemudian kita kenalkan juga visualisasi ya, rendering kita kenalkan dan segala macam, dan kita kenalkan komponen base proses ya, pakai BIM waktu itu. Dan saya belum membayangkan bagaimana rumitnya sebenarnya mengajarkan BIM untuk mahasiswa yang baru tahu arsitektur. Nanti kita lihat dulu. Karena ini jatuh bangun juga sebenarnya. Nah, ternyata memang kami gini Mas, saya itu ketika ini masuk ke kurikulum. Jadi yang masuk kurikulum itu ada pertama yang wajib itu adalah studi komputasi,
Yang kedua, 2 mata kuliah pilihan yang memang saya mengajukan gitu ya. Mata kuliah yang pertama adalah Parametric Design, itu pilihan 2 SKS, yang kedua khusus BIM. Nah, BIM ini harapan saya adalah ini mata kuliah sebagai semi advance lah ya. Ketika mahasiswa sudah belajar di semester 4 itu dasar-dasar pemodelan komponen, mereka advance-nya itu di tingkat 4 gitu ya. Pemodelan BIM dalam perancangan kalau nggak salah namanya. Nah, itu pada awalnya saya rencanakan ada 2 bagian, 2 modul di situ. Pertama architectural BIM, yang kedua kolaboratif BIM. Karena saya melihat kalau kita mengajarkan BIM tanpa kita mengajarkan kolaborasi, koordinasi, itu sebenarnya nggak ada artinya gitu. Itu sama aja dengan konvensional. Tapi ini juga ada tantangannya. Nah, nanti saya ceritakan. Jadi awalnya memang sangat saya membayangkan apa yang saya sampaikan ini agak mendekati ideal lah, karena saya juga benchmark ke sekolah lain misalnya, diajarkan ini dan sebagian dari mereka itu kan karena begini. Ini semua juga berkaitan dengan batang kurikulum, batang tubuh kurikulumnya. Kalau di ITB itu mata kuliahnya banyak, SKS-nya kecil-kecil. Kalau di luar mata kuliahnya sedikit, SKS-nya besar. Jadi bedanya yang membuat nantinya secara operasional ini agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena itu mata kuliah jadi silo-silo ya. Jadi 2 SKS kita dibatasi hanya fokusnya ke sini dan seterusnya. Itu nanti juga akan mempengaruhi perjalanan mata kuliah dan studio ini. Ini kalau ada pertanyaan atau apa, diskusi langsung aja ya. Iya, nggak apa. Siap, nggak apa-apa. Kita masih menyimak. Mungkin Pak bicara apa sih, agak potong-potong nggak apa-apa, nanya. Silakan. Jadi ya, itu tahun 2013 berarti Mas. Jadi kita mulai memasukkan studi komputasi dan juga 2 mata kuliah pilihan itu di 2013-2014. Itu pertama kalinya kita coba ke mahasiswa. Nah, untuk yang dalam perjalanannya gitu ya. Jadi yang wajib ini adalah yang semester 4 tadi, studio komputasi. Kita mengajarkan AutoCAD, SketchUp, kemudian kalau nggak salah V-Ray dan Photoshop gitu. Kemudian Revit dasar. Nah, tentu saja dalam perjalanannya ini kita paralel dengan pengadaan software, pengadaan lisensi dan seterusnya, dan juga pengadaan lab komputer. Kita pakai lab komputer existing karena sebelumnya kita punya sekitar 40 lah PC yang harus kita usaha ulang dan seterusnya. Kemudian kita karena mahasiswa di kami program sarjananya itu hanya sekitar 90-an lah rata-rata. Jadi awal-awalnya saya terpaksa mengajar itu serial ya. Jadi habis ngajar ini sama, materinya sama tapi waktunya beda. Itu begini, studio komputasi itu sangat padat. Jadi kebayang sekali pertemuan dibagi menjadi 4 modul, kemudian ada kuliahnya dan ada praktikumnya. Nah, kenapa? Itu pasien sendirian apa ada tim? Nah, ada tim. Jadi ada tim. Jadi awalnya saya menyadari bahwa ketika saya memasukkan sesuatu yang baru, ini kan saya harus cari pasukan, ya. Legion yang mumpuni. Ya, ketertarikan terhadap apa itu BIM, karena sebelumnya mungkin ada yang make, ada yang sudah make, tapi ada juga yang baru ingin make gitu ya. Jadi saya mencari dosen muda, saya mencari mahasiswa tingkat akhir yang tingkat 3 atau tingkat 4 yang saya bisa bukan doktrin ya, tapi ya bisa dikenalkan lah gitu ya, bahasa halusnya doktrin sih sebenarnya. Karena saya sadar ini Mas, karena kalau kita membawa sesuatu yang baru ini kan harus kita tularkan ya, karena kalau enggak ini enggak jadi apa-apa gitu, dampaknya sampai sendiri gitu ya. Nah, ini percobaan pertama ini saya tentu saja menggait mahasiswa, saya cari dari himpunan, kemudian saya diskusi kira-kira enaknya gimana ya, karena sebelumnya begini, di 2013 sampai 2016 itu pelaksanaan mata kuliah wajib yang studio komputasi itu kan ada 2 ya, ada kuliah dan ada praktikum. Praktikum itu setiap mahasiswa praktis akan mendapat sekitar 2,5 jam per minggu untuk praktikum dan sekitar 1 jam untuk kuliah. Jadi ada 90 dibagi menjadi kayaknya 3 kelas deh. Nah, itu kita mengundang tim dosen, kurang lebih ada 6 atau 8 dosen ya. Karena nanti kan masing-masing jadi pembimbing kelompok nih ceritanya gitu.
Nah itu ya saya kenalkan kira-kira apa sih tujuan dari kuliah ini, apa sih tujuan dari praktikum, karena mungkin saya harus menjelaskan ya kenapa ini jadi masuk ke kurikulum, kenapa nggak di workshopkan aja gitu ya, biarkan mahasiswa aja yang jalan sendiri gitu. Nah pertama karena saya melihat ini bukan hanya sekedar skill ya, bukan hanya sekedar how to-nya software gitu ya, tapi kita ingin menanamkan pendekatan dan metode baru dalam proses merancang ya. Jadi kita kan itu kalau kita mahasiswa akan dikenalkan misalnya 4 minggu dia belajar CAD 2D ya. 4 minggu itu minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, dalam 4 minggu itu kuliah komputasinya itu berurusan dengan geometri. Apa sih itu geometri? Mengapa bagaimana proyeksi geometri di media digital? Apa itu koordinat dan seterusnya. Jadi yang berkaitan dengan pengetahuan yang akan mereka pahami ketika mereka akan menggunakan software itu. Kenapa harus menggunakan relatif koordinat misalnya? Kenapa apa itu polar dan seterusnya? Karena itu yang dipakai di secara konvensi di software itu. Kemudian sisanya misalnya 3D modeling itu juga kami melihatnya awalnya SketchUp itu 3 kali pertemuan, tapi ternyata jauh lebih cepat dibanding mengajarin AutoCAD. Jadi nanti di reduce jadi 2 kali pertemuan. Dan itu juga di 3D modeling kita kuliahnya adalah tentang pengetahuan tentang architectural geometri ya, tentang anatomi dari solid, apa itu mesh misalnya yang kayak gitu. Jadi tentang pengetahuan tentang hal-hal yang nanti mereka akan gunakan. Nah, khusus tentang BIM itu memang kuliahnya agak sedikit kompleks karena BIM itu kan tidak sama dengan 3D modeling. Di BIM itu mereka harus tahu konstruksi, di BIM itu mereka harus tahu material. Nah, ini yang nantinya akan jadi bahan evaluasi di kami. Agak sulit mengajarkan BIM ternyata di semester 4 kalau mereka belum dapat mata kuliah studio struktur konstruksi bahan dan segala macam. Yeah. BIM itu akhirnya jadi software untuk 3D modeling. Ya, sama gitu kalau kita nggak memahami konsep dasar nge-BIM, karena ada informasi juga di situ kan. Betul. Nah, memang awalnya saya menjelaskan ini juga ke para sivitas akademika, ke para dosen bahwa memang banyak pertanyaan, apalagi di tahun 2013-14 itu kan BIM baru mulai akan naik gitu ya. Nah, itu saya mesti memberi penjelasan karena ada beberapa pertanyaan, kenapa kita harus mengajarkan Revit, kenapa kita nggak SketchUp aja dan seterusnya. Nah, ini saya menjelaskan perbedaan antara filosofinya di modeling dengan SketchUp dengan filosofinya BIM. Nah, dengan adanya konsistensi informasi, kemudian metadata yang harus embed di setiap ini, kemudian ada koordinasi dan pentingnya. Nah, mengenai pentingnya itu saya juga waktu itu menjelaskan bahwa kemungkinan besar BIM ini akan menjadi platform nantinya di industri konstruksi. Ini tahun 2014 ya. Udah ini ya. Pasti udah punya gambaran kesana dan udah beracuni juga ya. Ya, karena saya melihat ada mahasiswa yang memang tertarik di bidang konstruksi ya, dia ingin jadi kontraktor, manajemen konstruksi. Dia melihat ketika ini data-data dari informasi geometri ini bisa diekstrak menjadi schedule dan lain-lain. Wah, ini menarik sekali Pak Aswin gini-gini. Nah, dari mahasiswa-mahasiswa seperti itulah saya kemudian menularkan kembali dan sekaligus mengkonfirmasi mempengaruhi bahwa BIM ini memang berbeda dengan SketchUp, karena kan from standpoint dari mereka, yang mana mereka kan sangat pragmatis ya, mahasiswa tuh kalau yang mudah ya dipakai, tapi kalau yang sulit males mikirnya gitu ya, jadi nggak dipakai. Nah, sejalan perjalanan ternyata mereka melihat sendiri bahwa kalau mereka pakai BIM itu ada tugas-tugas studio yang jauh lebih efisien. Misalnya tugasnya apartemen, misalnya tugasnya hotel gitu ya. Dengan pengalaman sendiri mereka lihat, loh Pak, jadi kita nggak perlu ekspor dari SketchUp ke AutoCAD buat gambar
Yes. Dari gitu kan. Dari gambar kerja, produksi gambar kerja. Terus saya bilang loh, ya memang kan kamu sudah dikenalkan visibility graphics yang itu gitu. Kalau kamu buat potongan ya tinggal ini. Nah, itulah filosofi dari BIM itu, fokus ke objeknya. Jadi tidak fokus ke dokumentasi, dan karena itu dalam perjalanannya dalam tahun-tahun berikutnya akhirnya mahasiswa itu saya merasa ada yang namanya peer learning ya. Peer learning itu lingkungan mereka sendiri yang belajar sendiri. Jadi maksudnya dari ngobrol-ngobrol di studio, dari saling melihat ke temennya, akhirnya mahasiswa itu beberapa belajar self educating ya. Jadi kita belajarkan di secara formal di semester 4 itu, tapi kemudian begitu mereka tahu kebutuhannya, mereka nggak lagi harus gambar. Terus terang aja, di kami mahasiswa kami itu paling males kalau udah gambar teknik gitu ya. Nancy Pop itu udah paling males gitu. Itu kayaknya di semua kampus. Itu di semua kampus, Pak. Dulu kebayang zaman dulu mah manual ya, tak? Iya, itu dia makanya. Lembar manual. Iya, kering. Nah sekarang ketika mereka tahu bahwa begitu Pak ya, jadi kita nggak perlu buat lagi kop dan segala macam. Lihat coba Anda lihat gini. Akhirnya pertama saya melihatnya ada mahasiswa yang tugasnya sudah pakai BIM. Jadi dari awal sudah pakai BIM. Itu di tingkat semester 6 ya. Itu saya terkejut juga ada mahasiswa yang Pak, boleh nggak saya pakai BIM untuk merancang untuk tugas studio ini? Silakan. Kalau saya bilang silakan. Nah, saya membayangkan pasti nanti ada hiccup ya, ada glitch lah ya. Urusannya nanti banyak secara teknis. Tapi saya bebaskan. Terutama kalau studio bimbingan saya. Karena saya membayangkan dia ini pasti sudah punya pikiran benefit menggunakan BIM seperti apa, sehingga dia bisa nanti explore BIM lebih jauh gitu ya. Akhirnya lama-lama sejak tahun 2013 dikenalkan, itu BIM mulai dipakai sebagai perangkat untuk studio itu kurang lebih 3 tahun ya. 2016-an itu semester awal 2016-2017 sudah mulai ada mahasiswa tingkat 3 dan tingkat 4 yang pakai BIM ya, pakai Revit, pakai Archicad, itu sudah mulai ada pakai. Jadi mahasiswa kami itu kadang-kadang dia nanya, Pak, itu BIM itu harus pakai Revit atau gimana gitu. Oh enggak, saya bilang itu kan prinsipnya yang kita ajarkan. Jadi kalau Anda memang lebih familiar menggunakan ini, sorry boleh sebut merek ya ini? Bebas. Apa bebas. Jadi misalnya, Pak, saya lebih nyaman pakai Archicad karena lebih dekat dengan SketchUp lah itunya, visualisasinya. Oke, silakan. Cuman Anda mesti bisa membayangkan bagaimana sih workflow-nya, karena yang kita jelaskan kan Revit ya. Bagaimana hierarki family, hierarki komponen, apa bedanya family type sama instant, kalau di Archicad itu seperti apa dan seterusnya, dan prinsip bahwa BIM itu yang kita modelkan tidak hanya geometri tapi informasinya. Bisa berikan penjelasan seperti itu, dan akhirnya yang agak terkejut adalah ada beberapa mahasiswa yang dengan coba-coba sendiri gitu, dia pakai Archicad juga meskipun tidak diajarkan secara formal di mata kuliah wajibnya atau mata kuliah pilihan. Jadi ya sampai sekarang di 2019-2020 ya, itu saya melihat untuk tugas-tugas, jadi di kami itu ada tugas studio ya, ada yang merancang hotel, merancang mix use ya, mix use, kemudian apartemen, itu sekarang hampir 90% saya boleh bilang mereka akan pakai BIM itu, whether Revit atau Archicad, dan mereka umumnya menggunakannya itu buat apa dan benefitnya apa, karena mereka bilang, saya pernah mengadakan inilah semacam kuesioner gitu ya, mereka lihat benefitnya ya kalau berulang itu jauh lebih cepat pakai BIM, dan itu udah 3 dimensi dan segala macam, kemudian proses dokumentasinya dan segala macam. Nah, yang jadi perkembangannya seperti itu di kami ya. Jadi karena kami kenalkan di 2013, kemudian di 2016 kami melakukan evaluasi terhadap, jadi kami tiap akhir semester itu ada evaluasi dan kami menjaring kuesioner dari mahasiswa. Nah, di khusus konten BIM di semester 4, ternyata mahasiswa itu memang kebanyakan melihat software ini jauh lebih rumit dibanding SketchUp ya. Ya itu sudah obvious gitu ya, sudah kelihatan bahwa mereka harus
ini, harus tahu ini, dan mereka agak jauh gitu membayangkan bahwa ini akan nanti mereka pakai. Karena jadi di ITB itu mereka boleh pakai komputer mulai semester 5. Semester tingkat 1, tingkat 2 nggak boleh sama sekali, semester 5 boleh pakai. Jadi di semester 5 mereka boleh menggunakan software-software yang sudah diajarkan di semester 4. Nah, mereka melihat bahwa SketchUp jauh lebih menarik, jauh lebih intuitif, jauh lebih simpel. Nah, akhirnya dengan masukan beberapa kolega juga, dan juga fakta bahwa di kami studio konstruksi itu baru diajarkan di semester semester 3 dan semester 5, sehingga kami di tahun ajaran 2016 kalau saya nggak salah ya, kami menghilangkan materi BIM di studio komputasi. Nah, materi BIM di studio komputasi dengan alasan seperti itu, meskipun materi yang ada di semester 4 itu kami lebih fokuskan ke architectural BIM dan lebih fokus lagi ke parametric modeling sebenarnya. Saya berpikir waktu itu kok agak sulit saya ngajarinya ya, karena waktu itu saya mengenalkan ke mereka bagaimana cara membuat family ya. Membuat family host ya, kolom, dinding, kemudian hosted ya, jendela dan pintu. Waktu itu kalau saya reflect ke sekarang, itu tuh materinya agak sulit gitu untuk mahasiswa semester 4, karena ya menarik apa agak sulit, Pak? Lebih tidak menarik apa sulit? Pertama tidak menarik, karena gini Mas, nanti ini ada kaitannya dengan perubahan kurikulum di ITB ya, perubahan kurikulum di ITB. Jadi di 2013 itu kan kita ada kurikulum baru ya, kita memasukkan studio komputasi yang tadi saya jelaskan. Nah di ITB itu semester 1, jadi mahasiswa TPB itu mereka dapat yang namanya pengenalan teknologi informasi. Nah, pengenalan teknologi informasi di kurikulum 2013 ini adalah pengenalan sebenarnya pertama adalah komputer sebagai alat bantu kerja lah, mengenalkan software-software desktop dan lain-lain. Tapi ada praktikum yang namanya bahasa pemrograman. Ini wajib untuk semua mahasiswa ITB, dan luckily-nya atau fortunate-nya mahasiswa SAPPK itu dapatnya yang C++. Bisa dibayangkan apa perasaan siswa SAPPK dapatnya C++. Mereka selalu tanya, Pak ini gunanya buat apa sih di arsitektur dan di PK waktu itu ya. Padahal trennya udah ke sana loh. Kita kan berbicara logika. Desain data kan. Ya. Basisnya ini bagusnya gitu. Perasaan udah nggak nyaman karena desain. Betul. Jadi ketika saya mengajar PTI ya, pengantar teknologi informasi, dan mereka dapat C++, bahkan saya pun nggak terlalu familiar dengan C++ gitu. Saya menyampaikan ke mereka ya udah belajar ininya saja, algoritmanya seperti apa, karena itu akan kepake. Tapi dalam perkembangannya, jadi kurikulum 2019 yang baru tahun lalu disahkan dan ini berlaku semuanya, ITB itu mengganti mata kuliah pengenalan teknologi informasi menjadi Introduction to Computing, jadi pengenalan komputasi, which is ini fokus ke arah algoritma, data analisis, kemudian programming. Nah, di sini tidak lagi dikenalkan apa itu MS Office, apa itu desktop publishing software dan lain-lain, tapi bagian porsi dari kuliah ini adalah mengenalkan apa itu algoritma. Nah, karena itulah dan satu lagi, karena Introduction to Computing ini ada dua aspek. Pertama adalah, ini 3 SKS. Pertama adalah kuliahnya. Kuliahnya itu dibagi menjadi beberapa segmen ya. Ini baru berjalan di semester ini, baru jalan di semester genap ya. Jadi ganjil, sorry. Nah, ini mulai dari perkembangan komputasi, algoritma, kemudian search algorithm, bagaimana filtering algorithm dan lain-lain. Dan di ITB itu dibagi menjadi beberapa klaster. Nah, kalau di SAPPK itu maksudnya ke data analisis. Nah, data analisis inilah yang nanti menjadi fokus praktikum mahasiswa SAPPK, di mana akan menggunakan Python. Wah, nah, tetap pertanyaan kan, karena Python. Keluar dari Kintos tuh Pak. Bisa bikin Kintos tuh Pak. Pakai Python. Keluar dari C++ masuk ke Python. Nah,
Tapi begini, kalau di TPB itu mereka fokusnya ke data analitik saja. Jadi mereka pakai Python dan juga pakai Scratch untuk mengenalkan programming ya. Nah ini baru jalan sekarang baru jalan cycle kedua, karena cycle pertamanya di tahun lalu. Saya melihat mahasiswa SLPPK cukup baik memahami bagaimana sebenarnya algoritma itu bekerja ya. Mereka mungkin ada harus familiar dengan sintaks dari Scratch, bukan sintaks ya blockingnya begitu. Kemudian karena tahun ini diajar Python, mereka harus belajar dan mereka harus banyak sekali sumber introduction to Python. Nah, apa dampaknya terhadap SAPPK dan dalam hal ini khususnya arsitektur adalah bahwa ini kami akan terus melakukan evaluasi pada mata kuliah khususnya di mana saya terlibat ya. Saya melihatnya begini. Studi komputasi semester 4 itu kan sebelumnya ada 4 materi ya. CAD, 3D modeling, rendering dan BIM. Kami melihat ini agak pragmatis karena studio komputasi itu harus bisa membantu mereka dalam menyelesaikan studio di tingkat atasnya sampai TA dan seterusnya. Jadi CAD, kemudian 3D modeling, rendering ini agak wajib ya. Nah, namun kami melihat dengan perkembangan ITB mewajibkan programming dan SAPPK dapat Python, kemungkinan rencana ke depan kami akan tapi ya saya kok belum sempat juga. Ini saya overhaul gitu. Karena dalam 2 tahun belakangan ini semua praktikum CAD, praktikum rendering, praktikum SketchUp itu dilakukan oleh kakak kelas. Jadi saya menyerahkan technical praktikum ini ke kakak kelas. Jadi ini menurut saya juga sangat baik mereka belajar dari kakak kelasnya, dan kakak kelas himpunan itu gembira gitu ada program reguler gitu ya. Jadi ada workshop. Oke, kami hanya berurusan ke kontennya saja. Rencana kedepannya adalah kami ingin lebih fokus ke melanjutkan dari yang mereka terima di TPB, computational method gitu ya. Jadi metode komputasi inilah yang akan kami kenalkan di studio komputasi di semester 4. Jadi bagaimana mereka recall kembali pakai Python seperti apa, dan kalau mereka mau belajar technical soal CAD dan lain-lain, oke, nanti kamu belajar praktikum aja. Tapi di sini kita akan mengelaborate bagaimana pemahaman komputasinya. Jadi nanti bahasanya bisa pakai Grasshopper, pakai Python. Karena apa? Saya juga melihat di SUTD, di NUS, mereka sudah langsung pakai Grasshopper di tingkat 1 gitu ya. Nah ini yang akan kita roadmap-nya seperti itu gitu Mas. Jadi di sarjana itu wajib mereka paham bahwa metode komputasi itu bisa digunakan untuk eksplorasi desain. Ini coba gue juga minta maaf. Menarik banget ini. Jadi bicara how to design, berarti kalian seperti ada kayak pergeseran bagaimana kita membuat suatu produk akhir sebuah desain itu sekarang bisa jadi trennya itu adalah data. Ketika kita bicara data kan ya tadi butuh sistem yang bisa mereduce data itu menjadi suatu kesimpulan, bahkan berbagai macam pilihan lah yang akan kita pilih secara manual atau gimana kan. Kemudian dari data itu kita bisa memilih berbagai macam opsi kan gitu. Ya, ketika tren dari kalau dulu kan arsitek kan by feeling ya. Ini trennya gini kan gitu. Ketika tren ini berada ke sini itu gimana tuh proses adaptasinya tuh baik mahasiswa sama dosennya itu sendiri, bahkan dari sisi melihat jurusan itu sendiri gitu Pak. Bahwa proses itu trennya ke sini gitu. Itu gimana? Ya memang kan ini menjadi situasi yang sangat dinamis ya, situasi yang sangat bergerak terus gitu ya. Misalnya begini, yang paling simpel, karena ini yang bergerak ini banyak nih Mas. Jadi mulai dari urusan form finding itu softwarenya banyak. Kemudian urusan rendering, real time rendering sekarang jadi tren. Sebelumnya kita ngajarin gimana pakai V-Ray untuk SketchUp. Nah, sekarang ada Lumion dan lain-lain, masih saya udah males pakai setting V-Ray. Udah Pak pakai Lumion semua. Jadi ya gimana kita mesti keep up dan segala macam. Jadi akhirnya ini kita fundamental dari rendering kita jelaskan dan lain-lain.
yang penting adalah memang situasi ini jadi sangat dinamis, dan mau nggak mau kita sebagai penyelenggara kan harus pertama kita harus punya tujuannya. Nantinya capaian lulusan ini mau seperti apa sih ya? Mau dia keep up, dan kayaknya nggak mungkin keep up karena mereka hanya 4,5 tahun di sekolah gitu, terus mereka harus pergi. Nah, saya membayangkan dan saya sampaikan ke kolega bahwa kita harus setidaknya membuat mahasiswa itu tahu bahwa itu tuh ada, ya, tahu bahwa digital fabrication itu ada, additive manufacturing ada, rapid prototyping itu ada. Nah, ini bagaimana prinsipnya mahasiswa bekerja dengan digital aparatus ini gitu? Apa yang harus mereka pahami dulu gitu? Nah, ini kan di ranah yang lain, tadi di ranah visualisasi. Dan sekarang mahasiswa itu kemarin TA-nya sudah pakai semacam augmented gitu ya, semacam mobile augmented reality. Jadi ketika pamerkan marketnya, oke, bapak-bapak silakan scan QR code, kemudian pakai HP, kelihatan ininya, kelihatan denah dan segala macam. Itu saya cukup senang ya, ada mahasiswa yang ya karena teknologinya cepat sekali ya. Jadi kita nggak mungkin mengajarkan semuanya dalam waktu yang sangat pendek. Jadi fenomenanya begitu. Jadi sekarang apalagi adanya big data ya, big data, data mining itu bagaimana kita mengenalkan fenomena itu tanpa harus mengajarkan secara detail karena waktunya memang tidak ada. Kalau akan ke S1 meledos ya maksudnya. jadi itu nggak pulang dari kampus Pak kayaknya. Ya, jadi saya juga yang mata kuliah pilihan ya, awalnya yang introduction to parametric ya, itu kan mengenalkan menggunakan Grasshopper untuk form making sebenarnya. Form finding itu sebenarnya agak advance karena apa? Form finding itu urusannya ke generative method ya. Itu adalah hal yang ya kalau S1 kalau waktunya kurang dia bisa lanjutkan ke S2 sebenarnya. Yeah. Generatif ini di sisi lain ini lagi hype banget ini dengan adanya multi-objective optimization. Ini sangat menarik dan ini nantinya seperti menjawab pertanyaan Pak Herbayu tadi ya. Nantinya saya membayangkan ya, mahasiswa itu kalau diminta membuat, kamu buat studio ini, tolong buat alternatif ya, 3 ya, desain. Mereka nggak hanya ngasilin 3 itu, bisa 100, tapi bukan mereka yang ngerjain kan? Walase yang ngerjain gitu. Nah, itu saya membayangkan ini tuh big ini ya, big apa maksudnya? Ini gelombang besar yang lain gitu. Gelombang besarnya adalah bahwa penyelenggara pendidikan itu harus aware yang namanya implementasi AI, implementasi deep learning pada ini tadi decision making process gitu. Atau kita mengenalkan, pakai Octopus, pakai Walase, kamu punya bentuk seperti ini, kamu punya objektifnya apa? Objektifnya radiasi matahari paling kecil misalnya. Ya udah, tekan enter, variasi. Dan semua itu gitu ya, semua itu fit. Tinggal sekarang mahasiswa menentukan dengan feeling, dengan intuisi. Nah ini hal ini atau aspek ini yang ini belum jadi bom. Ini nantinya akan jadi bom dan dosen itu harus dengan yang namanya ini gitu. Di EE School, di Columbia, di GSD itu udah bermain-main dengan ini gitu. Dan kalau kita ingin menyiapkan lulusan yang globally relevan itu, setidaknya harus tahu gitu yang begini, dan ini akan mendisrupsi ya bagaimana arsitek itu menghasilkan bentuk nantinya. Sama semua tuh hasilnya ada dasarnya, ada datanya, ada. Betul. Dan bisa disimulasikan gitu kan. Betul. Basicnya data. Menarik sih ini emang. Berarti kalau gitu untuk yang 2020 ya nih, baik lagi nih Pak, di era pandemik ini gimana nih menyikapinya dengan proses-proses baru itu, bahkan cara mengajar sekarang baru kan? Betul. Ini kan ITB baru mulai jalan akhir Agustus kemarin ya, dan di semester ini memang saya punya 2 mata kuliah pilihan. Yang satu mata kuliah agak wajib sebenarnya, ini pilihan wajib katanya ya. Yang satu adalah pemodelan arsitektur. Ini sebenarnya adalah parametric environmental modeling. Ini untuk S2, yang satu untuk S1 introduction to BIM. Nah, ini yang mengalami evolusi tadi.
Jadi awalnya di 2013 itu saya propose mata kuliah BIM untuk arsitektur. Ini ada 2 tadi ya, architecture BIM, kemudian kolaboratif BIM. Nah ini karena saya juga mencari pedagogi dan mencari kira-kira konten yang pas untuk ini tuh apa, karena 16 kali pertemuan, 1 dipakai kolaboratif, 1 dipakai architectural BIM. Nah, awalnya saya mencoba memasukkan, ya kalau di semester 4 Anda sudah belajar komponen, belajar setup project dan lain-lain. Di di porsi architectural BIM Anda harus kenal how to develop your own family ya, parametrik. Itu di situ. Kemudian adaptive komponen misalnya saya kenalkan di situ. Tapi dalam perjalanannya ternyata juga ini nggak terlalu bisa dicerna oleh mahasiswa karena agak sulit memang menyampaikan konten tentang adaptif komponen misalnya ke mahasiswa. Mungkin berat ya? Apa? Ya. Nggak praktis gitu mungkin ya, kali. Praktis karena di Revit itu kan nggak seperti Grasshopper ya. Revit itu ya punya semacam skema yang beda-beda gitu. Ada parameter ini, edit type ini, kemudian ada yang agak bingung gitu. Iya, ada script editing juga. Betul. Ada script editing juga. Nah, jadi lebih membosankan sebenarnya script editing. Betul. Sekali lagi saya juga sadar bahwa ini kan sekolah arsitektur ya. Jadi gini, ada pengalaman menarik ya. Ketika saya kenalkan Grasshopper ya di awal-awal itu ini kan 16 kali pertemuan ya. Hampir 8 kali pertemuan, 8 minggu, 9 minggu, itu belum ada formnya, belum ada bentuknya yang dihasilkan. Jadi mahasiswa nanya, Pak, ini kita belajar programming kok belum ada keluar bentuknya gitu ya. Jadi saya juga akhirnya mencari strategi bagaimana kita mengajarkan komputasi, programming sedikit gitu ya. Tapi juga kita harus sadar bahwa ini tuh mahasiswa yang kebanyakan otak kanannya itu lebih sensitif gitu ya, kreativitas lebih tinggi. Jadi mereka harus lihat, kalau mereka buat program, itu harus ada bentuknya dulu gitu. Jadi mereka sangat asik mengajarkan mahasiswa kalau layar sebelah kiri itu adalah kodenya, sebelah kanannya itu bentuknya. Mereka sangat asik, Kak, bisa gini ya. Nah, itulah parametrik saya bilang, dan segala macam. Akhirnya, ini BIM yang tadi itu, yang menjadi dua modul itu, yang bagian architectural BIM itu memang lebih mengajarkan ke family dan lain-lain. Nah, yang ini itu saya kerjasama waktu itu dari tahun 2014 sampai 2016 itu kerjasama dengan Intiland, PT Intiland, karena kebetulan ada alumni yang bekerja dan alumni menawarkan, karena sebelumnya alumni ini adalah asisten di arsitektur. Pak, gimana kalau kita kerjasama? Kebetulan, nah pada waktu itu memang mungkin BIM lagi agak naik sehingga perlu lulusan yang bisa BIM gitu kan. Oke, kita kerjasama, Intiland menyampaikan ada kuliah tamu dan segala macam, kemudian bagaimana kita mensimulasikan kolaboratif BIM di kampus. Jadi misalnya ada project, kita simulasikan ada central file, kemudian ada tim yang ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, kemudian kita pakai misalnya Navisworks untuk simulasi bagaimana sih sebenarnya tim bekerja di profesional seperti itu. Jadi mengenalkan aspek kolaborasi, aspek koordinasi, kemudian hierarki error handling ketika sudah punya jaringan dan segala macam. Dan pun ternyata nggak mudah karena terkait dengan kondisi logistik ya, kondisi jaringan di kampus kami, kondisi server di kampus kami, dan beberapa yang kita mesti scale down ininya substansinya. Tapi intinya adalah mahasiswa paham lah bahwa BIM itu dalam prakteknya nantinya tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi justru yang penting adalah kolaborasinya. Dan sampai sekarang memang di materi mata kuliah pilihan ini selalu ada porsi BIM. Nah sekarang dalam masa pandemi ini memang semuanya berubah. Jadi karena daring yang awalnya kita enak ya di lab komputer mereka langsung belajar, dan sekarang
harus pakai MS Teams, harus pakai Zoom, kemudian ada layar yang di-share, dan saya tekankan ke mereka, dan ini yang menarik ya, kalau kita belajar, kalau mengenalkan misalnya Revit, mereka bisa download, saya sarankan sebelum perkuliahan dimulai harus sudah download dan install Revit. Kemudian kalau Grasshopper dan Rhinoceros, ya mereka harus install sendiri, dan terpaksa ya saya minta mereka install yang trial, misalnya trial edition, karena kalau di kampus kan sudah ada lisensi, mereka bisa pakai. Nah, yang menarik adalah ketika gini, ketika kita mengajarkan misalnya Ladybug Tools ya, yang ada Honeybee, kemudian Butterfly dan lain-lain, itu kan agak rumit ya proses instalasinya, karena harus install yang lain gitu ya, Open Studio, Radiance dan lain-lain. Itu saya ya harus buatkan tutorialnya, harus buat panduannya. Anda harus install apa sih, apa yang diinstal sebelum apa gitu, sehingga ini jalan. Dan itu tidak berjalan mulus. Pak, ini kenapa saya nggak jalan, kenapa merah? Wah, itu banyak sekali yang harus dicek ya. Pokoknya Anda itu harus ikut apa yang saya tulis, saya bilang gitu ya. Bahwa ini kan kalau udah kayak gini udah sangat teknis ya, udah sangat bahwa terus file itu harus di-unblock dan segala macam, kalau bisa diakses segala macam. Nah, inilah hal-hal teknis yang selalu kami temui ketika khususnya saya mengajarkan yang ini ya, yang parametrik ini, karena kan itu open source semua kecuali Rhinoceros, tapi ada yang trade off, mahasiswa itu harus paham bagaimana file system itu bekerja, bagaimana permission itu bekerja, apalagi nanti urusannya ke menginstal misalnya OpenFOAM ya untuk CFD, itu kan open source, tapi masalah sistemnya kan. Iya, betul. Jadi mereka harus install kompartemen itu ya, karena di Linux, dan itu sebenarnya cukup sulit ya. Tapi pilihan yang lain adalah mereka harus install software berbayar, dan itu kan nggak mungkin. Pertama ya kita tidak atau kita nanti menutup mata mereka pakai apa gitu ya. Tapi begitu ini ada potensi mereka bisa belajar CFD dengan mesin yang open source, ya mereka harus dikenalkan begitu bahwa prosedurnya seperti ini. Dan itu ternyata begini, literasi komputasi itu menurut saya penting ya, karena mungkin saja bisa pakai software, tapi mereka nggak tahu tuh yang namanya permission. Nggak semua software itu di-granted permissionnya oleh sistem operasi gitu. Ya, akses folder ini, Pak, kenapa ya gini. Oh ya, kamu harus cek dulu nih permission dan seterusnya. Jadi begitu kita delve ya, kita masuk ke dalam yang namanya computational method, mau nggak mau kita masuk ke dalam yang urusan komputer ini ya, bahwa ada namanya itu tadi permission, kemudian ada namanya run as administrator kalau di Windows. Belum lagi nanti pertanyaan, Pak, saya pakai Mac ini gimana ya? Wah, saya nggak dengan Mac gimana menjelaskan. Mungkin kalau pemahaman gini tuh logika dasar dan keterminatan yang tinggi itu mungkin bisa menjadi lebih mudah lah ya. Ya, betul sekali. Masalahnya adalah setiap mahasiswa ketertarikan itu beda-beda kan gitu. Betul sekali. Sebagai hobi, ada yang bilangnya sebagai kewajiban, atau sebagai kalau ini nggak lulus kan gitu. Jadi karena itulah yang jadi tantangan kalau saya lihat dari penjelasan Bapak itu. Saya melihatnya memang ketertarikan mahasiswa terhadap bidang ini, memang computational design itu not everybody cup of tea ya, bukan untuk semua orang, hanya memang yang berminat aja. Kalau misalnya saya selalu dapat pertanyaan, Pak, ini kok jadi rumit banget ya belajar Grasshopper ini ya, kok jadi kayak spaghetti gitu ya. Itulah, Anda mau belajar pakai Python yang text based terus itu lebih repot lagi nge-scriptnya dari atas bawah, ngeceknya juga ribet. Kita juga pernah uji coba gini, Mas. Kita uji coba Dynamo ya, karena saya tertarik, Dynamo ini bisa jadi jembatan ini antara parametrik dengan Revit gitu ya. Saya coba Dynamo, dan beberapa mahasiswa melihat, Pak, ini lebih enak kita pakai Grasshopper sebenarnya, karena Dynamo itu dari sisi mesinnya sendiri agak lag gitu ya, agak lambat gitu. Seperti sebenarnya software Autodesk, saya nggak tahu kenapa selalu begitu ya, load gitu ya, nggak seperti sorry to say, Rhinoceros itu sangat ringan ya, style menurut saya. Nah, tapi saya pernah uji coba mengenalkan
basic Dynamo untuk create adaptive komponen, dan memang kalau kita exploit Dynamo itu bisa sangat menarik sebenarnya, karena bisa langsung koneksi dengan Revit-nya, dan itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita mengeksploitasi potensinya Revit gitu. Itu sih. Emang pasangan ini apa ya? Emang kita dekat ke depannya baik lagi, nggak salah data lagi ujung-ujungnya. Tapi ya tinggal lagi bahwa kita kalau melihat mungkin kalau dari multi arsitektur ya, bahwa how to produce sebuah produk itu produk arsitektur gitu. Mungkin sekarang pergeserannya mau nggak mau ya sudah harus masalah computer aided design itu sendiri gitu, karena ya udah toolsnya itu udah ada lagi. Nah sekarang orang jual Rapido udah nggak dapat, jarang gitu. Dari Collectible item, kayaknya collectible items. Saya masih punya ini, Pak. Oh iya, saya juga ada. Ini canggih banget tuh zaman kuliah nih, Pak. Itu Crotring punya itu kayaknya. Iya, Rotring ya. Emang ya dulu kita ini udah powerful lah, sekarang mungkin ya sudah laptop dan sebagainya kan. Ya memang sudah ganti fungsinya gitu sih. Kalau udah gimana tuh? Maksudnya? Iya, kalau misalnya kita lihat lagi itu dari evolusinya memang kalau dulu kan bisa jadi 10/15 tahun sekali gitu kan ada evolusi. Kalau sekarang mungkin mendekati revolusi gitu kan, bukan evolusi tapi mendekati revolusi. Jadi perkembangannya cepat, dan kemudian juga ya mau nggak mau ya kalau kita nggak mau tergulung arus ya kita harus mengikuti arus gitu kan. Iya. Itu. Jadi supaya kita juga nggak tenggelam. Dilihat dari ininya juga mau nggak mau, dan tapi pasti ada jalan keluar. Kayak misalnya tadi kalau pakai Dynamo itu relatif tidak real time lah, dalam artian ada lag. Tapi kalau misalnya menggunakan Grasshoppers itu lebih cepat gitu kan. Hasilnya di Rhino-nya juga bisa terlihat gitu kan. Terus kemudian nanti transfer entah itu nanti ke ArchiCAD atau ke Revit-nya pun juga bisa real time gitu kan, bisa sinkronisasi lebih real time gitu. Dan mahasiswanya pun juga relatif terlihat lebih lebih exciting karena mereka bisa lihat kondisinya real dibandingkan yang tadi Pak Aswin bilang kalau pakai Python kan script terus gitu kan, ntar kalau misalnya masih error ya nggak bisa ditampilin gitu kan. Karena ini Pak, mungkin kalau ini Pak Aswin, kita kan melihat kan berarti kan ini dari sisi akademisi. Dan ini kalau ketika nanti pada akhirnya nih kita bicara hasil yang dihasilkan oleh dari mahasiswa-mahasiswa ini yang nanti pada akhirnya dia masuk ke dunia kerja dan sebagainya, bahkan sampai maksudnya kaitannya sama peraturan pemerintah yang sekarang sudah ada, gimana? Maksudnya tuh konektivitasnya nanti dari ini dengan ITB-nya itu gimana tuh? Harapannya sebenarnya betul. Itu juga menjadi concern saya ya ketika kita kenalkan BIM sejak 2013, ternyata di tahun 2019 kemarin kan pemerintah mengeluarkan peraturan PU ya yang kewajiban menggunakan BIM untuk proyek-proyek pemerintah di atas 2000. Nah, itu menjadi penarik ya. Maksudnya penarik ini faktor penarik yang membuat mengapa BIM itu harus diketahui dan harus dipahami cara kerja filosofinya oleh mahasiswa arsitektur. At least kalau mereka tidak mendapat secara formal keterampilan menggunakan software BIM di sekolah, ini sudah bisa digantikan oleh di YouTube dan segala macam, workshop segala macam. Tetapi pemahaman kenapa akhirnya pemerintah itu misalnya mewajibkan menggunakan BIM, BIM-nya itu sebenarnya apa? Menurut saya ini yang wajib dikenalkan ke mahasiswa, bahwa BIM itu tidak sama dengan mereka pakai SketchUp saja ya. Even misalnya nanti SketchUp akan dijadikan platform untuk BIM, tetapi ada hal yang lain yang menurut saya prinsipil ya, informasi yang mengalir terus sampai ke ranah operasional nantinya dan konsisten, kemudian kolaborasi gitu yang menjadi aspek yang paling signifikan di BIM gitu. Jadi mau nggak mau sekolah arsitektur ya harus mengenalkan ini prinsip
kemudian ya filosofi dari BIM, Building Information Modeling itu apa kalau memang ini tidak masuk di ranah formal gitu ya. Kalau yang teknis how to use software-nya bisa mahasiswa dapatkan di praktikum atau bisa sekolah penyelenggara bisa masukkan ini di praktikum atau di mereka belajar sendiri. Tetapi pemahaman bahwa industri 4.0 itu salah satunya akan berpegang atau akan didisrupsi oleh BIM itu sudah bukan di depan mata lagi ya. Kita sudah jalan di situ gitu. Sudah jalan di di jalan yang itu gitu. Belum lagi nanti akan lebih ini lagi, akan lebih lebih kompleks lagi. Misalnya BIM yang digunakan untuk simulasi misalnya, atau digunakan untuk di profesional digunakan untuk dia owner meminta lebih percaya pada BQ yang dihasilkan di-generate oleh software BIM misalnya daripada yang dibuat oleh tim spesifikasi dan itu. Jadi ini sudah terjadi nih. Sudah terjadi yang karena bisa melihat diskrepansinya kan antara yang ada human error-nya dengan yang ini kan human error budaya baru kan yang budaya baru, sehingga ya mohon maaf ya, namanya industri gini kan menjadi lebih, harusnya dengan budaya baru ini harapannya kan menjadi lebih clean lah prosesnya, clean ya maksudnya, karena sudah semua data transparan dari awal desain sampai akhir, yaitu clean gitu kan datanya emang, karena Project BIM kan dari awal sampai akhir ya harus strictly sama, nggak boleh datanya ganti lagi BIM-nya ya itu bukan BIM gitu. Dan ini memang saya sendiri di sisi yang lain ya, saya membantu konsultan engineering ini mengembangkan BIM di kantor. Itu sejak tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah ya, itu selama 2 tahun itu mendampingi. Jadi maksudnya mereka kan fokus di CAD ya, CAD base gitu ya, ada arsitek, ada engineers, kemudian ada produksi. Nah produksi ini kan CAD base semua. Nah awalnya memang kita kenalkan BIM ini ke para arsitek, divisi arsitektur, terutama yang paling gampang adaptasinya ya. Kemudian implementasinya itu ternyata memang harus paralel ya, karena konsep dan juga benefit dari BIM ini harus dipahami oleh Board of Director. Itu menurut saya sih ya. Board of Director tidak paham, betul. Pasti akan menganggap ini tuh membuang-buang investasi. Kan banyak investasinya besar. Dari softwarenya yang udah mahal gitu ya, kemudian hardwarenya udah pasti itu hardwarenya harus naik kan. Jadi ya kita menjelaskan tidak hanya secara teknis ke divisi arsitektur, tapi juga ke BOD, ke Board of Director, bahwa ini tuh nantinya industri konstruksi akan berpindah ke sini semua. Kemudian nanti ada benefit dan segala macamnya, ada standarnya dan segala macam, sehingga adaptasi dan implementasi BIM ini berjalannya dua nih di kantor itu. Dari kebijakannya aja ada, kemudian dari bawahnya itu kan akan ngikut gitu mas. Kalau dari Board of Director-nya bilang, oke, sekarang Anda semua belajar BIM, kita akan support ini, gitu. Pasti mereka akan ikut. Dan menurut saya, pengalaman saya, itu belajarnya jauh lebih cepat gitu mas, percaya deh, karena mereka didesakan ada proyek ini harus selesai gitu, dan kan belajar BIM-nya dapat titah dari di atas kerjain. Itu jauh lebih cepat belajarnya dibanding ini harus pakai BIM, nggak tahu gimana caranya gitu kan. Iya, gimana caranya, pokoknya ini keluar harus berupa BIM dengan LU-nya gitu. Jauh lebih cepat belajarnya, dan itu saya alami sendiri ya. Akhirnya setelah beberapa kali ada training dan workshop, itu yang paling utama tertarik itu adalah tim produksi atau drafter arsitektur. Itu cepat sekali belajarnya. Mereka bikin sendiri tuh, yang drafter mekanikal itu mereka bikin sendiri equipment ya, mereka modeling sederhana, kemudian ada parameternya. Itu saya sangat terkejut gitu. Jadi adaptasi dan implementasi BIM untuk suatu kantor itu memang harus ditunjang oleh itu sih. BOD-nya oke, punya visi dan mendukung, kemudian middle-nya itu adalah engineers dan arsiteknya, dan bawahnya itu produksi. Karena tim produksinya yang akan jadi ujung tombaknya nantinya. Karena ini nggak tahu di kantor lain ya, di tempat saya introduce itu
justru beberapa arsiteknya justru rely sama modeler jadinya. Jadi akhirnya tetap pakai SketchUp. Oke, coba kamu buatkan ini pakai BIM gitu ya. Nah, memang ini masih proses ya, karena ya ada beberapa isu gitu, misalnya tentang ada yang senior begitu, nah, kan yang biasanya yang muda-muda. Tapi ini menarik karena akhirnya kan begini, adaptasi BIM di profesional itu biasanya ya yang kami terapkan ini adalah dari tim kecil gitu. Kalau ini sudah oke, sukses, orang melihat oh ini ada benefitnya, dia akan menular itu Mas ke yang lain, ke divisi yang lain. Ini juga dilakukan ya. Pertama arsitek yang pakai, kemudian dengan divisi struktur dan sipil itu karena komunikasinya sudah enak dengan tekla dan lain-lain. Kemudian baru ke engineers yang lain, mekanikal dan elektrikal yang terakhir. Nah ini kemudian kalau sudah secara BIM maturity nomor 2 ya. Jadi kita kolaborasi internal di kantor termasuk dengan produksi, dan ini harus ada proyek nyatanya gitu, proyek beneran yang required pakai BIM. Kayak proyeknya lah buat contoh. Iya, betul. Nah, akhirnya kita coba-coba gimana kalau kita buat kuantifikasi ya, BQ-nya generate dari BIM. Kita waktu itu punya dua untuk perbandingan. Yang dari BIM kemudian ternyata harus diekstrak menjadi CAD, kemudian dihitung di BQ-nya, ini yang konvensional. Kemudian dari BIM-nya sendiri kita generate BQ-nya. Nah, ini kemudian kita bandingkan untuk studi nih ceritanya. Nah, akhirnya memang yang kita lihat bahwa BQ yang dari BIM ini jauh lebih akurat ya, jauh lebih implementasikan modelnya gitu. Dan kalau ada perubahan apa-apa langsung kelihatan. Nah, ini BIM ini juga kita kenalkan ke divisi BQ, divisi spek gitu. Jadi seperti itulah ininya, adaptasi dan implementasi gitu. Jadi intinya ketika ada berita dari atas dan di show off kan masalah ya, manfaat. Betul, itu penting. Manfaatnya jadi ketagihan deh gitu kan. Ya. Begitu success story itu sebenarnya pembelajaran yang bagus sih. Jadi akan jadi drive ya untuk belajar, untuk untuk meningkatkan kompetensi gitu. Mantap banget sih emang. Kemal, ada yang banyak Kemal? Ya, mungkin sedikit nambahin kalau ya Pak yang tadi disebutkan bahwa ada dari board of director juga jangan biasanya juga selain board of director juga untuk yang seniornya itu kayaknya drive-nya lebih cepat ya Pak Aswin ya. Kalau misalnya seniornya juga ikutan drive juniornya untuk bisa itu. Betul. Tuh. Dan memang ini sangat tergantung sama ini. Pak Aswin, saya mau juga mau juga sekalian juga mau nanya nih. Kita ada tertarik Pak Aswin di luar yang tadi semua lah gitu kan. Pak Aswin ini jadi co-promotornya Pak Riva ya. Oh, Riva Tomasowa ya, Binus ya. Untuk PhD. Iya, Binus. Iya. Ya, saya betul. Pembimbing kedua, pembimbing pertama Bu Hima. Ya. Riva sedang penelitiannya tentang ini sangat menarik sebenarnya penelitiannya ya. Kalau saya melihatnya tentang bagaimana decoding proses atau metode merancang tanpa gambar oleh kasus studinya Undagi di Bali ya. Jadi Riva ini berusaha memahami bagaimana sih proses berpikir dan mengkonstruksi objek. Jadi kalau di Bali itu kan para undagi atau pematung atau seniman itu kan nggak pakai gambar. Kalau arsitek kan melaksanakan atau mengaktualisasikan rancangannya itu dengan media. Tapi kalau seniman dan dalam hal ini di konteks Bali itu arsiteknya yang membangun sesuatu itu tidak pakai gambar. Jadi sesuatunya sudah ada di sini gitu. Dan itu yang berusaha dipahami oleh Riva, dan bagaimana yang ada di sini itu bisa dibuatkan kodifikasinya. Menarik ya. Jadi apa yang sulit kayaknya. Karena sebuah intuisi ya dibiasain itu. Menarik sih. Jadi kayak semi artificial intelligence berarti ya Pak.
Ya, saya waktu itu melihat ke ininya Riva ini nantinya akan semi ke ya inteligensia buatan ya, karena nantinya akan jadi bahasan tentang decision making aided gitu ya, aided tools gitu. Itu emang menarik sih, karena saya juga yang basis itu udah ada tuh Pak ngedesain dasarnya tuh ini apa nih kalau itu klik pengennya apa jadi tuh dia begitu. Ya. Nah, ke sana sih emang. Ya, ini ada kolega namanya Andrew Human ya. Andrew Human itu dia dulunya dia developer ya. Dia sekarang di Hyper, dia membuat software khusus terkait dengan generative design. Nah, ini membuat beberapa plugin untuk Grasshopper dan juga untuk Dynamo, dan dia risetnya seperti itu. Exactly. Bagaimana proses desain ini dalam tanda petik otomasikan gitu dengan proses komputasi. Ini ya canggih banget sih dia itu. Karena mungkin future ya, bukan berarti arsitek gak dibutuhkan ya, cuma bisnisnya itu lebih banyak. Ya itu dia. Itu yang selalu saya sampaikan ya selalu akan banyak pertanyaan. Ini kalau masa depan berarti arsitek itu udah nggak ada kerjaan, udah punah gitu. Itu kita harus mengganti role-nya arsitek atau mengadaptasi. Jadi supaya nggak punah, kita itu semua harus beradaptasi dong dengan kondisi masa depan. Kalau role arsitek sebelumnya adalah form giver atau ya nanti bagaimana form giver ini masih tetap dilakukan oleh arsitek tapi bergeser malah lebih lebar spektrum perannya gitu. Iya. Itu dia. Makanya ini kan ya bicara kemajuan teknologi, kemajuan zaman, apalagi di era pandemi begini kan yang tadi kita bisa jadi pengontrol data ya Pak ya. Iya. Nantinya jangan-jangan arsitek itu ya tadi milih mana ini yang paling bagus ya, terus dia kembangin manual sendiri gitu. Tapi tidak dari nol gitu. Jadi ya kemungkinan akan ada jalur-jalur prediksi yang seperti itu saya rasa. Tidak dari kertas kosong. Artinya mungkin tadinya kita sebulan bisa cuma ngerjain 1 proyek, dengan AI gitu jadi 10 proyek bisa dihasilkan. Tapi nanti konsekuensinya adalah ownernya juga punya mesin yang sama nanti. Ya kan? Kalau owner yang itu nggak bisa decision kan? Iya. Makanya jadi akan jaringan terus tuh ininya. Iya. Dia punya pilihan banyak, tiba-tiba salah juga repot juga kan nggak kayak. Jadi nanti bagaimana misalnya kita tender gitu ya? Jangan-jangan nanti yang evaluasi dari tender itu adalah AI gitu, bukan lagi orang yang mereka. Owner tinggal klik mana yang paling dekat ya udah ini. Itu apa? Ini tinggal pilih aja gitu. Betul sih Pak. Wah, ini mantap banget nih. Tendernya tinggal scanning data aja, scanning QR code semua datanya. Iya, saya nggak bisa membayangkan ya gimana industri konstruksi 10 tahun ke depan itu ya. Kalau sudah, karena begini, kemarin di tahun lalu ya, saya ada konferensi saya ikut gitu. Di Hong Kong atau di Cina ya, atau di Shanghai itu mereka sudah terapkan semua material itu pakai QR code. Jadi sudah bisa di track. Jadi ini kan implementasi BIM yang versi berapa ini yang sampai konstruksi every single building komponen itu sudah bisa di track gitu. Wah itu luar biasa itu ininya dampaknya tidak hanya terhadap si pelaku langsung ya, arsitek, kontraktor dan lain-lain, tapi juga vendor, kemudian produsen bahan bangunan, produsen saniter, dan ini yang paling simpel sekarang. Kalau kita itu kan budaya baru kan, budaya baru, betul. Jadi BIM ini sebenarnya, saya kapan pernah bilang seperti ya, kalau kita mau ini untuk leveraging industri konstruksi, terus industri pendukung industri konstruksi, misalnya. Sekarang kalau kita pakai BIM di bimobject.com itu rata-rata yang ada adalah produsen luar negeri misalnya. Betul. Mau industri dalam negeri itu ya rame-rame semua punya model supaya bisa pilih model BIM itu yang pengen kita buat juga sih Pak, mau juga kalau misalnya ada kita
mungkin bisa diskusi sama Bapak ya. Betul, ini penting sekali nih. Iya betul, karena kan ya, intinya localized itu tetap butuh lah ya. Betul Pak, betul. Itu kan Ini sangat khusus untuk BIM ini sebenarnya yang sangat-sangat penting, dan ini ya kalau kita bicara bangsa ini sebenarnya ini yang bisa menaikkan yes, apa, saya sepakat. industri konstruksi. Martabat bangsa. Betul Pak. Jadi tidak hanya Bapak berkiprah di internasional, benar-benar levelnya itu internasional, karena bangsa kita tuh bangsa besar, Pak. betul. Nah, ini setuju ya kita ini ya. Iya, betul. Saya senang ini gitu. Karena dengan BIM satu cara untuk kita menjadi satu level, bukan satu level, emang kita selevel, cuma menjadi lebih bernilai di depan mereka. Gitu. Jadi saya melihatnya adalah jangan hanya pelaku industri konstruksi langsung ya, dari perencanaan, perancangan sampai pelaksanaan itu menguasai teknologi BIM, tetapi juga penyedia layanannya ya, vendor, produsen gitu. Itu rame-ramelah kita membuat fabrikasi dalam negeri. Jangan hanya nanti kalau bahan-bahan atau saniter atau apapun equipment itu kalau kita cari family-nya yang dalam negeri nggak ada mengeluarkan model BIM-nya gitu. Nah, otomatis kan kita merujuk ke luar ya, segala macam itu. Ya. Itu Pak, ini lebih bersemangat untuk bikin BIM objek versi Indonesia. Iya betul. Saya juga bingung gimana memulainya ya. Semua itu akan dimulai kalau masing-masing aktor itu melihat benefitnya sih. Nah, kita emang mulai dari swasta dulu sih Pak, karena swasta lah kan biasanya kan swasta yang produksi itu kan. Jadi harus ini ya. Insya Allah sih Pak, kita jalan bareng untuk soal kayak gini. Terutama karena BUMN karya kan sekarang wajib nih pakai BIM. Nah, saya juga karena nanti mereka jadi dokumenter mereka untuk objeknya dari mana nih gitu kan. betul. Nah, itu dia. Dan objek BIM-nya juga rata-rata mereka bikin masih yang tadi Pak Aswin cerita itu, ya mereka masih bikin sederhana gitu kan. Jadi spesifikasinya relatif masih yang simple aja, cuma sebagai objek gitu. Hal yang rilis benar-benar dari produsennya langsung kan berarti validate kan gitu harapannya. Ini mungkin juga kita diskusinya harus kita naikkan ini ya. Maksudnya kita harus sampaikan concern ini ke PUPR misalnya sebagai panglimanya pelaksanaan BIM, karena kalau enggak ya maksudnya enggak bisa leveraging industri konstruksi kita gitu. Kalau hanya kita bicara secara teknis gitu. Itu kan sebenarnya supaya industri atau pasar lain juga diuntungkan dengan implementasi BIM, ya itu caranya adalah seperti itu, membuat pasar sendiri gitu. Betul. Karena ujung-ujungnya kan tools marketing itu kan Pak. Ya, sebenarnya baru bermarketing, bukan udah nggak ada lagi, ya mohon maaf ya pameran itu pasti ada, cuma dengan BIM itu level unsur marketingnya kalau kita marketing itu lebih tinggi sebenarnya. Saya membayangkan gini loh Mas. Setiap ada pameran, kenapa enggak produsen itu langsung scan QR code, nanti bisa download langsung model BIM-nya. Nah, itu malah itu lebih gila lagi. Malah trailer juga lebih enak kan. Oh, saya pakai iya, langsung kelihatan gitu. Jadi nggak menu-menuhin kantor untuk pakai kit marketingnya vendor kan itu pakai hardcover kan. Nggak butuh gitu. Iya, karena di model berat gitu kan. Itu ada gitu. Jadi datanya ada. Betul, mantap. Data sampai manual pemasangan ada lengkap gitu kan. Aduh nih udah mau mendekati masa-masa mau Jumatan ini, mungkin kita ini nih Pak. Ya. Ada nggak nih dari sekian banyak ngobrol ini bener-bener kayak kuliah nih gue nih baca kayak kuliah zaman dulu nih. Ini Pak. Balik lagi main ke Sabuga. Nih buat ini nih Pak, buat teman-teman nih. Oke lah buat mahasiswa kita udah ada riset. Jadi kalau buat teman-teman yang sedang sudah berkecimpung dalam dunia industri ya entah arsitektur, engineering dan sebagainya itu, mereka nih yang belum ke BIM dan pengen pindah kuadran ke BIM gitu tuh apa saran dan ini tips dan triknya awal-awal mereka tuh gimana Pak? Ya pastinya mereka harus bisa lihat benefitnya ya. Benefitnya maksudnya benefit buat mereka sendiri sebagai karir mereka di sebuah kantor gitu ya, dan juga benefit untuk kantornya gitu. Kalau dia ingin mendapatkan competitive edge gitu ya, tentunya competitive edge-nya dia itu akan menjadi competitive edge-nya kantor gitu. Jadi harus ada drive dari dalam diri gitu ya. Kenapa saya harus susah-susah sudah belajar CAD, sudah belajar SketchUp sekarang,
belajar sesuatu yang lebih rumit. Nah kan mereka harus sadari bahwa BIM ini front loading, maksudnya semuanya itu dikerjakan di awal gitu, yang ribet itu di awalnya. Membuat dinding saja itu nggak se-free SketchUp misalnya tebelnya kita, tapi kita mesti melakukan layers of material, benar-benar plasternya berapa, kompositnya, insulation. Jadi kan di awal-awal belajar itu harus disadari bahwa BIM ini adalah modeling information-nya. Jadi geometri itu adalah konsekuensi dari ya komponen gitu ya. Awalnya mereka harus sadar dulu bahwa kalau mereka di praktek itu pasti sudah dekat dengan itu ya, sudah dekat dengan spesifikasi, sudah dekat dengan ini, dan akhirnya ketika mereka belajar juga untuk kantornya ini sekarang gimana kita meleverage kompetensi dari perusahaan ya. Salah satunya adalah dengan si family itu menjadi aset perusahaan kan. Kalau yang sebelumnya kita kan library ya, sekarang model. Kalau ada perusahaan yang sering dapat proyek hotel misalnya, ya harus buat unit hotel yang BIM based, yang ada constraint segala macam, sehingga kalau ada proyek lagi tinggal ganti parameter, oke, ini denahnya sudah jadi dan segala macam. Ini sebenarnya ini loh Mas, ya pisau kompetitifnya perusahaan gitu. Iya. Fasih pakai BIM semakin efisien, semakin dia bisa ngerjain proyek dalam waktu yang sama dengan kualitas yang lebih baik gitu. Dan bahkan lebih banyak. Betul. Jadi itu juga sekarang tinggal kan aturannya nih kan. Nah, sering kalau kita pakai BIM, apakah gaji kita jadi naik gitu? Apa bisa punya edge sedikit di atas gitu ya? Barang-barang dengan itu gitu. Bukan gaji naik sih, bonus lebih banyak mungkin Pak. Bonus lebih banyak ya. Kalau gaji itu, aduh repot dulu gajinya bisa bener. Jangan gaji deh, bonus lebih banyak, kan lebih banyak proyek. Gitu. Ya. Repot urusannya panjang. Oke, mungkin ini kali nanya masalah pamungkas ya mungkin gimana ya? Oh iya, mungkin pamungkasnya dari Pak Aswin. Kira-kira mengenai BIM ini sendiri dan bagaimana juga perkembangan ke depannya, singkat aja Pak Aswin. Ya, benar, BIM ini salah satu ya kita menjadi menaikkan martabat profesional di industri konstruksi di Indonesia ya, karena ke depan udah nggak mungkin lagi nggak pakai BIM gitu. Kalau menurut saya ya, BIM itu udah akan jadi, justru BIM ini stepping stone nantinya mungkin apapun setelah BIM itu, tapi intinya adalah karena industri konstruksi itu berubah, maka kita harus bisa beradaptasi dan implementasi ke situ gitu dengan ya BIM sebagai platform gitu. Kayaknya wajib ini ya, wajib kifayah atau wajib ain ini. Orang harus bisa gitu. Tapi buat teman-teman ini pengen belajar BIM banget nih, berarti ITB adalah salah satu jalan terbaik untuk kita nge-BIM gitu ya, Kamal. Betul. Jadi kalau misalnya yang baru-baru lulus, yang mau mau ikut SPMB atau UMPTN atau apalah itu namanya sekarang, langsung digembleng. Pilih ITB sebagai pilihan pertama dan kedua. Langsung ketemu sama Pak Aswin. Iya nih Pak Aswin, ditunggu Pak Aswin mungkin nanti di IBMI dan sebagainya ya. Kita kan ya insya Allah ya. Mudah-mudahan ya tugasnya bisa tugas-tugas administrasi mungkin bisa saya delegasikan. Sebenarnya kan ya saya punya ketertarikan dari dulu di urusan ini sih ya, urusan komputasi di proses desain konstruksi. Siap Pak, terima kasih banget ya Pak. Sama-sama. Mencuri nih, konsentrasi mencuri waktu nih dari kesibukan yang ada nih. Mudah-mudahan berguna ya diskusi ini ya. Sangat berguna, ini sangat ini luar biasa ini hari ini. Banyak banget insight banget hari ini kita. Betul. Banyak banget insight-nya dan kita juga lebih paham apa yang dikerjakan di sekolah arsitektur ITB gitu kan. Jadi pengen kuliah lagi kita. Gue pengen makan di Salman lagi, di belakang Salman tuh enak banget makan. Oke banget ya Pak Aswin. Waktunya mungkin ini sebagai dasar kita buat nanti kalau saya ada acara-acara lagi ya Pak Aswin mau izin
waktunya kita kerjasama. Insya Allah Pak. Apalagi kalau ada acara di Bandung, kita ngobrol lah. Ya, beneran ngopi ya. Ya bener ngopi, betul ya, bener ngopi. Ada lagi Om Kemal? Sebelum terakhir? Agak lag deh. Betul, bener ngopi. Mungkin terakhir mungkin seperti biasa, jangan lupa like and share di semua medsos kalian, dan juga jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke. Gitu. Thank you banget ya Pak Aswin. Di minggu depan, minggu berikutnya, episode berikutnya. Yes. Dengan tamu-tamu yang lebih yang luar biasa seperti Pak Aswin. Okay. Dan terima kasih banyak atas Pak Aswin atas waktunya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.